Pak Wirya mengayunkan cangkulnya dengan kasar. Matanya membara oleh kemarahan. Sudah berhari-hari sawahnya habis dirusak tikus, dan kali ini, ia tak bisa menahan amarahnya lagi. Sialan kalian semua. Kalau aku bisa, akan kujagal satu persatu. Biar kalian semua mampus. Teriaknya sambil menghentakkan kaki ke tanah. Angin sore tiba-tiba berhenti, seolah desa kecil itu menahan napas. Dari balik batang padi yang bergoyang, puluhan pasang mata kecil berkilat menatapnya dalam diam. Pak Wirya tidak menyadari bahwa kata-katanya akan membawa petaka bagi keluarganya sendiri. Sejak makian itu, hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, lumbung Pak Wirya berbunyi seperti ada sesuatu yang menggaruk-garuk dari dalam. Pagi harinya, ia menemukan sisa-sisa beras berserakan di lantai, seolah ada yang memakan dan meninggalkan bekas seperti tanda sengaja. Namun, yang paling aneh adalah kemunculan seorang pria asing di desanya. Namanya Bagas, seorang pria tampan dengan wajah pucat dan mata hitam yang terasa terlalu tajam. Ia berbicara dengan suara tenang, terlalu tenang, dan entah bagaimana, ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat bulu kuduk Sari, anak gadis Pak Wirya, berdiri. "Pak, izinkan saya melamar putri Bapak," ucap Bagas dengan sopan. Pak Wirya, yang masih terpukul oleh kegagalan panennya, langsung menerima lamaran itu. Lagi pula, siapa yang menolak menantu dari keluarga terpandang? Malam pernikahan berlangsung dengan cepat. Tak ada pesta besar, hanya sebuah akad sederhana dan makan malam bersama keluarga. Namun, sejak malam itu, Sari menghilang dari pandangan. Hari pertama, Sari tak keluar dari kamar. Hari kedua, pintu kamar masih tertutup rapat. Hari ketiga, bau anjir mulai menyebar ke seluruh rumah. Pak Wirya mulai gelisah. Ia mengetuk pintu kamar, tapi tak ada jawaban. Warga yang mendengar bau busuk ikut berkumpul, saling berbisik dengan wajah khawatir. "Pak Wirya, coba dobrak saja," usul seorang tetangga. Dengan tangan gemetar, Pak Wirya dan beberapa orang desa mendorong pintu sekuat tenaga hingga akhirnya jebol. Dan pemandangan yang mereka lihat akan menghantui mereka seumur hidup. Di atas ranjang pengantin, hanya tersisa tulang belulang. Gaun pernikahan Sari yang seharusnya putih kini koyak, berlumuran darah kering. Tak ada tanda-tanda tubuh utuh, seolah sesuatu telah melahapnya sampai tak bersisa. Di sudut kamar, Bagas berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya tampak bergetar, dan ketika ia berbalik, matanya berubah merah menyala. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan bulu-bulu halus kehitaman. Tangannya menejan, jemarinya memanjang, berubah menjadi cakar. Tubuhnya menyusut, membungkuk. Dan dalam hitungan detik, ia bukan lagi manusia. Ia kini menjadi tikus raksasa dengan gigi tajam berkilauan, menatap mereka dengan sorot lapar. Jeritan menggema di rumah Pak Wirya. Para warga berlarian, beberapa jatuh tersandung dalam kepanikan. Pak Wirya hanya bisa berdiri membeku. Matanya tak berkedip, memandangi makhluk yang baru saja menjadi menantunya. Tikus raksasa itu mendesis, lalu dengan gerakan gesit, ia melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam sawah. Sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat Bagas lagi. Namun, setiap kali seseorang berjalan melewati sawah Pak Wirya saat malam tiba, mereka selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi. Pak Wirya tak pernah lagi mengutuk tikus. Ia tahu sekarang beberapa dari mereka bisa membalas